Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman-teman BEM serta para mahasiswa STAI Al-Fitrah Surabaya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya, nikmatnya kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan serta penuh dengan kegembiraan. Selawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sebagai manifestasi cinta kita kepada beliau dan juga harapan kita kelak untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Ramadan kali ini sedikit kita akan membahas tentang menjaga kehormatan dan harga diri dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam ada 3 istilah yang secara makna saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan harga diri seseorang. Ketiga istilah ini yaitu yang pertama adalah izzah, kemuliaan diri. Yang kedua adalah muru'ah, menjaga kehormatan. Dan yang ketiga adalah iffah, menahan diri. Izzah. Yang pertama ini izzah. Izzah adalah kemuliaan diri. Izzah juga bermakna keagungan, kehormatan, dan kekuatan. Di dalam penggalan surat Al-Munafiqun ayat ke-8 dijelaskan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan, izzah, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan itu untuk Rasulullah, untuk utusan Allah. Serta kemuliaan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita sering mendengar istilah Izzul Islam, itu artinya betapa mulianya Islam dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan manusia. Maka dari itu izzah ini harus ditanamkan dalam hati setiap insan. Sebagai manusia, sejak awal diciptakan, kita sebenarnya sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kala itu Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama Allah ciptakan. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sudah diberikan kemuliaan, kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Tin Allah juga tegaskan, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hal ini berarti kita manusia benar-benar diberikan atau diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang sempurna, yang terdiri dari jasad dan ruh. Inilah manusia. Jadi sejak awal diciptakan, kita manusia sudah Allah berikan kemuliaan di sisinya.
kemuliaan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan lainnya. Maka sebagai manusia sudah sepantasnya lah kita menjaga kemuliaan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua dalam kaitannya menjaga kehormatan dan harga diri seseorang, yang kedua adalah muru'ah. Muru'ah ini bisa berarti menjaga kehormatan. Kalau menurut Imam Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan al-muru'atu mura'atul ahwali ila an takuna ala afdaliha hatta la yadharu minha qabihun an qasdin wa la yatawajjahu ilaiha damun bistihqaqin. Jadi muru'ah, ya, muru'ah menurut Imam Mawardi, beliau mengatakan muru'ah ini adalah menjaga tingkah laku, ya, menjaga tingkah laku kita agar tetap dalam keadaan yang paling utama, sehingga tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan buruk yang disengaja, dan bahkan sampai kita itu tidak berhak untuk mendapatkan celaan. Ya. Jadi muru'ah di sini, menjaga kehormatan di sini adalah menjaga perbuatan kita, menjaga tingkah laku kita agar kehormatan kita tetap berada dalam keadaan yang terhormat. Agar harga kita ya tetap berada dalam keadaan yang terhormat. Termasuk muru'ah, menjaga kehormatan di sini juga bisa begini. Tidak mengumbar aurat, ya, aurat keluarga kepada publik. Tidak mengumbar aurat keluarga kepada publik. Apa itu aurat keluarga? Aurat keluarga di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga kita, yang dihadapi oleh kita. Itu tidak perlu kita upload atau kita buat story di dalam sosmed kita. Nih, banyak nih para mahasiswa semuanya. Banyak yang memiliki akun medsos, ya, baik itu WA, Instagram, Facebook, dan lainnya. Jadi diharapkan tidak perlu mengumbar atau membuat status-status yang sekiranya menunjukkan masalah-masalah yang ada di keluarga atau masalah-masalah yang ada pada dirinya, kemudian dibuat story atau status dalam medsosnya masing-masing. Itu tidak perlu, karena itu merupakan bagian dari menjaga kehormatan. Karena kalau itu dilakukan oleh kita, ya, maka masalah-masalah yang dihadapi oleh kita secara tidak langsung orang lain akan mengetahuinya, dan bisa jadi kalau orang tersebut tidak menyukai kita dan orang tersebut bisa mencaci kita, ya, bisa menjelek-jelekan kita nantinya di belakang. Dengan demikian nanti kehormatan kita akan turun, ya, akan jatuh di mata khalayak umum, bahkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu muru'ah, menjaga kehormatan. Berikutnya yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga ini adalah iffah, ya. Menahan diri. Nah, menahan diri ini menurut Ibnu Maskawah, ya. Ibnu Maskawah beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Tahdhibul Akhlaq, yaitu beliau mengatakan begini. Suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan, ya, untuk menahan dorongan hawa nafsunya, keinginan nafsunya. Itulah iffah. Menahan diri. Ya. Jadi iffah menurut Ibnu Maskawah adalah menahan diri dalam dorongan hawa nafsu. Menahan diri dari keinginan-keinginan nafsu yang membuatkan nanti kehormatan kita itu akan jatuh serendah-rendahnya. Iffah ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh manusia, ya.
Jadi iffah ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh manusia ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan akal sehatnya. Dengan akal sehatnya. Karena dengan sifat iffah ini ya, manusia tersebut akan mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga di sini iffah atau menahan diri ini bisa dikatakan salah satu seseorang dapat terjaga kehormatannya, dapat terjaga kemuliaannya. Iffah pada diri manusia merupakan sifat potensial yang harus dididik sedemikian rupa sehingga bisa menjadi benteng dalam menjaga kemuliaan atau eksistensi dirinya. Iffah merupakan akhlak yang paling tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sifat iffah ini, menahan diri ini akan menimbulkan perilaku-perilaku terpuji, perilaku-perilaku yang mulia yang lainnya. Seperti misalnya kejujuran, santun, kemudian sabar, dan banyak lagi perilaku terpuji yang ditimbulkan oleh sifat-sifat iffah ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, iffah ini, menahan diri ini tidak bisa diraih hanya dengan mempelajari teori saja. Akan tetapi iffah ini kita akan peroleh melalui pendidikan jiwa ya, melalui kalau bahasa sufinya itu tarbiyatun nafas ya, pendidikan jiwa. Selain itu juga iffah kita peroleh dengan melalui amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini dapat mewujudkan iffah dalam diri kita itu menjadi benteng ya, menjadi benteng dalam mempertahankan kehormatan, kemuliaan yang ada pada diri kita. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian orang yang memiliki harga diri adalah orang yang mampu menampilkan kemuliaan dirinya, izzahnya itu mampu ditampilkan olehnya, kemudian menjaga kehormatannya atau muru'ah kalau bahasanya itu dalam ajaran Islam, muru'ahnya, dan menahan diri atau iffah ya dari dorongan hawa nafsu perbuatan maksiat, perilaku yang buruk dan segala sesuatu yang diharamkan oleh ajaran agama Islam atau oleh ajaran syariat Islam. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga membawa kemanfaatan. Tiada yang terbaik daripada yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kecuali ia yang mengamalkan, insya Allah. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.